Paulus menerima Injil katanya bukan dari manusia dan juga bukan dari Elohim. Lalu Paulus menerima dari mana? Dari Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yang bukan manusia. Dan yang mana yang dikatakan oleh Paulus Yesus Kristus ini? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Memang dia Tuhan yang datang menjadi manusia. Kenapa dia bisa menjadi manusia? Karena dia Tuhan. Dia sanggup melakukan itu karena kehendaknya. Nah, itulah yang kukatakan Tuhan yang nampak, Tuhan yang nyata, dan Tuhan yang hidup. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Tuhan, 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 tapi Tuhannya itu tidak pernah nampak dan tidak pernah hadir di antara manusia, dan manusia tidak pernah melihatnya, ya itu bisa jadi pertanyaan buat saya gitu loh. Apakah Tuhan itu ada atau hanya klaim aja Tuhan itu ada, kan begitu. Makanya kenapa saya tetap berpegang teguh di dalam keimanan saya di Kristen? Karena Tuhanku jelas dia hidup dan dia memberikan jaminan kepada semua manusia yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal nanti. Di mana? Di surga dan di dunia yang baru. Begitu Bang Suma. Lanjut. Oke. Jadi Masya Allah. Jadi saya berdialog dengan orang yang timpang akal, ya, kebalik otak, kebalik, lagi-lagi kebalik. Saya bertanya, kalau Paulus itu tidak menerima dari Yesus yang manusia dan tidak menerima juga dari pencipta langit dan bumi, tetapi dia menerima dari Yesus Kristus, itu berarti bahwa apa yang dicanangkan, yang dinubuatkan oleh Yesus kepada pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang datang mengatasnamakan Yesus yang akan menyesatkan banyak orang, itu adalah Paulus. Kenapa? Karena Paulus ini mengatakan menerima Injilnya, 13 bukunya, itu dari yang bukan manusia. Sedangkan Yesus itu, anak Maria itu adalah manusia. Sampai kapanpun Yesus itu manusia. Ibrani 13 nomor 8. Yesus kemarin, hari ini, dan besok, bahkan selama-lamanya tetap sama, tidak berubah. Yesus datang lahir sebagai manusia, bukan lahir sebagai kucing, bukan lahir sebagai Tuhan, tetapi dia lahir sebagai manusia. Nah, Yesus mengatakan kedatangannya di dunia ini datang sebagai manusia. Sementara Paulus mengaku yang datang kepadanya bernama Yesus, tapi bukan manusia. Penyesat yang datang, kata Yesus, setelah dia, yang datang kepada muridnya adalah Yesus, tapi palsu. Sekarang sudah nyata bagi kita bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah penyesat. Karena yang datang kepadanya bukan manusia. Sedangkan Yesus yang asli adalah manusia. Bagaimana saudara bisa membuktikan kepada kami kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, sedangkan Yesus yang asli adalah anak manusia? Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah Yesus yang asli? Oke, baik. Silakan.
Jadi begini loh, dari dulu saya sudah katakan, kalau ada orang mengatakan, contoh analoginya, anak tangga, apakah tangga itu beranak? Atau disebut dengan anak domba, apakah Tuhan itu anaknya domba? Oh bukan. Jadi kita pahami dulu yang disebut dengan anak manusia. Kenapa Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan dan bukan manusia? Kenapa? Karena pada awalnya memang dia Tuhan. Dia hanya datang menjadi manusia supaya manusia bisa mengenal dia. Nah itulah kehebatan Tuhan kami. Nah contohnya di Lukas 11 ayat 2, yang dilahirkan bukanlah manusia melainkan Tuhan. Matius 12 ayat 2, ya, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. 14 ayat 13, dia adalah Tuhan. Di mana ayatnya bahwa dilahirkan itu adalah manusia? Jadi jika kita bernarasi apa yang kita narasikan di dalam Alkitab, kita harus membawa sebuah dalil atau ayat di mana dikatakan Yesus lahir sebagai manusia. Jika ada ayat itu, Yesus datang dilahir sebagai manusia, bukan Tuhan, berarti patut dipertanyakan lagi. Tetapi ini saudara, ingat, disebut dengan anak manusia karena dia ada bersama-sama dengan manusia, itulah Tuhan, sehingga manusia bisa mengenal dia. Begitu saudara-saudara. Apakah Tuhan saudara bisa menjadi manusia dan bisa serupa dengan ciptaannya dan dia juga tetap Tuhan? Nah, buktikan kepada saya, dan siapakah manusia yang pernah melihat Tuhanmu? Silakan. Anda mengatakan, apakah ada dalilnya Yesus itu lahir sebagai manusia? Itu pertanyaan bodoh, pertanyaan orang tidak berakal yang diselimuti oleh setan. Maria melahirkan, kutanya dulu sama saudara, Maria melahirkan sapi atau melahirkan manusia? Tanya Maria dulu. Melahirkan Tuhan, ya, di dalam Lukas 11 ayat 2. Jadi yang dilahirkan bukan Tuhan. Manusia. Jadi Tuhan ini hanya Jadi yang dilahirkan bukan manusia. Bentar. Jadi Tuhan ini dia datang hanya meminjam rahimnya, mulai lihat orang gila, coba lihat kau bernarasi. Jangan bilang orang gila. Maria melahirkan manusia atau sapi? Maria melahirkan, dia menumpang, Tuhan datang untuk rahimnya Maria, yaitu Tuhan. Lukas 11 ayat 2. Kan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tadi bawa terbalik Lukas 2 nomor 11. Gini saya tanya. Di mana dalil ayatnya Maria melahirkan manusia? Coba silakan, saya tunjuk. Saya tunggu sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Coba silakan. Baik. Di dalam dalil kitabmu sendiri mengatakan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tidak ada seperti itu, Bang Suma. Tidak ada seperti itu. Tertulis. Tidak ada seperti itu. Telah lahir manusia. Di mana? Kristus itu apa? Saya. Kristus itu apa? Manusia, tertulis telah lahir. Jangan kita framing. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Kristus itu apa? Udah, jangan lari kemana-mana, sesuai dengan ayat Kristus itu apa? Kristus itu apa? Itu yang saya minta, tunjukkan kepada saya dulu di mana dalilnya. Kristus itu apa? Maria melahirkan manusia, itu saya tunggu. Saya ulang lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, Anda ditendang bokongnya sampai ke neraka. Jangan kemana-mana, saudara. Apa itu Kristus? Kristus Anda itu apa? tunjukkan kepada saya satu dalil bahwa Kristus Maria itu apa? Melahirkan manusia, itu saya tunggu. Kristus itu apa? Jangan lari kemana-mana. Kristus itu apa? Ada yang dijawab. Kristus itu apa? Kasih dalilnya. Kristus itu apa? Dalilnya, baru saya bisa jawab hal yang Kristus lain. itu apa? Kristus itu apa? Sudah, jangan lari kemana-mana, Bang Suma. Pertanyaan saya nggak mau dijawab, teman-teman.
Karena Seperti yang Kristus dinarasikan itu- Bang Suma mengatakan Maria melahirkan manusia. Ya, Nah sekarang yang tertulis Iya. dalam Lukas 11 ayat 2 yang Kristus. Kristus itu apa? tunjukkan Kristus itu bahwa apa? Jawab dulu, Kristus itu Kristus apa? itu apa? Kristus itu Maria apa? melahirkan Kristus manusia. Di itu mana apa? dalilnya? Itu yang saya tunggu. Saya nggak mau kemana-mana. Kristus dulu. itu apa? Jawab Kristus dulu, itu apa? jawab dulu, Yos. Kristus itu apa? Dulu yang dinarasikan itu dijawab dulu. Makanya nggak Kristus fair itu di sini. apa? Saudara-saudara Kristen yang dibawa tolong jujur. Kristus itu apa? Manusia atau setan? Manusia. Manusia. Yang dibawa Kristen yang dibawa yang masih waras, Kristus itu apa? Manusia Inilah. atau monyet? Lari dari Jawab dulu, Saya Pak. nggak lari. Di bawah. Saya tetap di dalam Makanya, kitabku. Lukas 2 nomor 11 saya masih di situ. Saya masih di situ. Saya masih di situ. Lukas 2 nomor 11 itu apa? Yang benar. Apa yang saudara, dinarasikan saudara, saya masih di situ. itu harus Saya masih di situ. Saya masih di situ. Dinarasikan bahwa Saya masih di situ. yang Saya tidak kemana-mana. Saya tidak Maria kemana-mana. melahirkan manusia. Di mana dalilnya? Saya tunggu. Saya tidak kemana-mana. Sudah, jangan kemana-mana. Kristus itu. Saya tunggu. Kristus itu Bang manusia Sumat atau tadi monyet? Bernarasi Yos, yang tertentu dulu, Yos. Yang tertentu dulu, Kristus Yos. itu manusia atau monyet? saya nggak kemana-mana. Saya tunggu dulu dalilnya. Kristus itu yang manusia dinarasikan atau tadi, monyet? supaya Alkitab itu tidak di Gantian dulu, Yos. Yos, Saya tolong ulang dijawab lagi, itu, saya ulang Yos. lagi pertanyaan saya. Kristus itu Ulang lagi harus- pertanyaan. Ya, Kristus itu manusia atau anjing? Atau malaikat Jawab. yang mengabarkan ke Maria itu mau melahirkan Tuhan apa manusia, Yos? Udah jelas itu, Matius 1 nomor 21. Dia melahirkan manusia jenis kelamin laki-laki. Jangan kemana-mana. Oh, sudah ya, ada dalilnya ya. Apa yang Sudah ya, ada Di dalilnya mute ya. aja, di mute aja teman-teman, di mute. Kita nggak butuh monyet untuk menjelaskan di kita ini, atau diturunkan aja. Monyet tidak perlu kita Jangan diskusi takut sama lah monyet. dengan saya. Saya tidak pernah takut sama kamu. Saya cuma tidak mau terkontaminasi. Saya jadi monyet kayak kamu. Nih, bukti Yesus itu manusia. Ketika dikatakan dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan, maksudnya Kristusnya Tuhan. Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan. Apa buktinya bahwa yang lahir itu manusia? Baca Matius 1. Apa yang dikatakan di sana? Inilah silsilah Yesus. Anak Daud, Daud manusia. Anak Abraham, Abraham manusia. Abraham memperanakkan Isa, Isa manusia. Isa memperanakkan Yakub, Yakub manusia. Yakub memperanakkan Yehuda, Yehuda manusia. Dan juga saudara-saudaranya adalah manusia. Yehuda memperanakkan Peres, Peres juga manusia. Peres memperanakkan Hesron, Hesron juga manusia. Hesron memperanakkan Ram, Ram juga manusia. Bla 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 terus sampai ke bawah. Sampailah dia lahir manusia. Baca di data nomor 21-nya. Maria yang manusia, keturunan dari Adam, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Anak apa yang lahir? Anak manusia atau anak monyet? Anak manusia. Ya, makanya tidak bisa mereka Kristen di waktu yang sama mereka waras, tidak mungkin. Silakan. Selamat siang, kebenaran. Selamat siang, Ya, agamanya apa, Bang? Katolik saya. Oh ya, silakan. Sebentar, sapa dulu. Bang Pacuko Cinta. Selamat siang. Pacuko Cinta, selamat siang. Kalau nggak bersuara, saya turunkan. Ya, silakan. Bang kebenaran dulu. Silakan. Naik ini bang, nggak tahu mau ngomong apa. Ya, Silakan guru ya. Iya. Paulus berkatakan dia menerima Injil dari bukan manusia.
Yesus manusia. Yesus yang manusia berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Paulus mengaku menerima Injil dari Kristus Yesus. Tapi bukan manusia, berarti bukan anak Maria dong. Berarti yang mengajarkan Paulus ini siapa yang mengaku Yesus Kristus yang bukan manusia? Kata Yesus, penyesat. Pertanyaan saya, penyesat itu malaikat atau setan? Jawab. Setan. Nah, setan. Berarti yang datang kepada Paulus adalah meow. Jangan jangan memutarbalikkan itu ayat-ayatnya. Nggak bisa seperti itu. Kita pakai dalil, saudaraku. Nggak bisa seperti itu, Bang. Begini aja, saya kasih kamu satu ilustrasi. Kamu Ya. tanya di bapak dengan mamamu. Bapak dengan mama, Ya. kenapa kamu melahirkan saya? Apa bisa ada jawaban? Kenapa kamu melahirkan Apa bapak saya? dengan mama bisa beri jawaban? Kenapa Bapak Tidak. melahirkan? Kenapa bapak hubungannya? dengan mama melahirkan saya? Coba, orang tuanya bisa kasih jawaban. Apa hubungannya dengan tema kita ini? Terus, Yesus berkata apa hubungan kepada Tuhan? Saya tidak memelintir. Saya justru membawa data dan Anda memelintir kepada analogi yang tidak masuk akal. Tidak ada hubungannya. Yesus Sudah berkata, jelas-jelas saudaraku, Yesus berkata dirinya adalah anak manusia. Ya. Nah, Paulus mengatakan yang datang kepadanya Yesus yang bukan manusia. Sama enggak antara manusia dan yang bukan manusia? Sama enggak? Enggak sama lah. Enggak sama. Berarti yang datang kepada Paulus bukan anak Maria, karena bukan anak manusia. Nah, kalau bukan anak manusia, Itu menurut lalu siapa? kata Yesus, Itu itu menurut Bapak. Yesus. Yesus menurut Yesus. Saudaraku, Bapak kurang belajar sejarah. saudara, Yesus Bapak karena Bapak kurang belajar sejarah. Tidak, Bang. Sejarah sejarah apa? Sejarah apa yang harus saya baca Menurut kamu yang bisa membuktikan bahwa Yesus bahwa Maria bukan melahirkan manusia? tidak bisa nambahin ayat kita. Tidak bisa kamu mengklaim kebenaran diri sendiri. Makanya saya kasih tahu Bukan, tadi, kawan. saya Sederhana loh, saudara. Yesus mengaku manusia. Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia. Tetapi yang bukan manusia yang datang kepada Paulus ini mengaku bernama Yesus. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu menyamar Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Apa yang salah? Sekarang ini yang justru harus kalian selesaikan, Yesus mana yang kalian sembah? Yesus anak manusia, berarti kamu penyembah manusia. Atau Yesus yang bukan manusia, berarti kamu penyembah setan. Itu aja dua. Penyembah manusia atau penyembah setan. Antara setan dan Yesus sama-sama menggunakan nama Kristus. Shalom. Gitu saudara. Ya, Salmon. Bisakah aku berbicara dulu? Dari tadi Iya, Bang silakan. Zuma ini dari tadi berbicara, Iya, berbicara silakan. yang Mudah-mudahan Anda sudah dan nangkap. kurang-kurang. Mudah-mudahan Anda sudah menangkap apa Dari yang tadi kemudian kau saya berbicara sampaikan. itu, gini, dari tadi kau berbicara itu selalu kau itu mengurangi ayat-ayat Alkitab kita. Ya, karena saya tidak sedang membaca, saya sedang mengajar. Belajar dulu Beda semua. kalau saya lagi membaca, Bang. Nah, begini dulu, aku ajarin Ya. kamu. Kamu sekarang aku Silakan. ajarin kamu Silakan. dengan cuci hidung kamu dulu. Cucilah hidung kamu dulu, karena di situ banyak setan. Tuh. Biar Kalau setan itu kalau itu- giliran di mute. Gitu. Anak monyet ini di mute. Nah, kalau anak monyet yang berbicara tentang Islam seenak perut boleh. Tapi kalau saya berbicara tentang data Bible enggak boleh, potong-potong katanya. Justru di dalam kitabmu, di kitab Ayub itu, Tuhanmu itu ada di hidung. Kalau saya flu, Tuhanmu itu mandi ingus.
Jadi nggak usah kau nyindir-nyindir Islam. Selesaikan dulu bahwa Kristen itu penyembah manusia atau penyembah setan. Saya ulang pertanyaan saya ulang. Kristen itu menyembah manusia, anak Maria, atau menyembah setan yang ngaku-ngaku Yesus? Jawab. Jawab. Ya, silakan. Yang kalian sembah. Udah, kamu turun. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Pertanyaan saya sederhana. Kalian menyembah manusia Yesus, anak Maria, atau menyembah setan yang pura-pura memakai nama Yesus? Karena menurut Yesus ada setan penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus Kristus di padang gurun yang bukan manusia. Nah, itu siapa? Yesus Kristus yang bukan manusia itu siapa? Sedangkan anak Maria ya manusia. Dia punya silsilah, dia punya sepupu, dia punya saudara kandung, dia punya om, dia punya bapak tiri, dia punya mami, dia punya eyang, dia punya opung, dia punya banyak keluarganya Yesus. Berarti dia manusia. Nah, pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi menggunakan nama Yesus. Siapakah dia? Kuncinya ada di Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5, Matius 24 nomor 23 nomor 26 sampai nomor 26. Bahwa setan datang memakai nama Yesus. Setan manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Tergenapi kan? Ada setan yang bukan manusia memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Nah, pengikut makhluk yang datang kepada Paulus di padang gurun itu banyak nggak? Banyak. Apa namanya? Karisteng. Tergenapi kan? Ajaran Kristen dan ajaran Yesus sama nggak? Enggak. Bak langit dan bumi. Nah, tergenapi kan? Kenapa kalian sombong? Kalau ajaran Islam di mana, Bang? Ajaran Islam dengan ajaran Yesus itu sama. Gimana Bang tahu? Yesus mengatakan, aku rasul, dengar. Aku rasul utusan, dengar. Aku rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan Isa alaihi salam utusan yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Al-Quran surah Saf ayat Asaf ayat 5 ayat 6. Kamu bangsa Arab. Saya bukan bangsa Arab. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Al-Quran jelas. Surah Al-Araf ayat 158. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian seluruh manusia. Siapa yang mengatakan itu? Itu dalilnya sudah ada dalilnya. Kau tanya lagi yang lain. Itu? Sekarang siapa yang coba kamu itu? tunjukkan. Coba kau tunjukkan siapa yang menulisnya? Ya sudah, kau turun. Kau ke gereja, colok pantat pendeta. Biar nggak apa-apa. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Mudah-mudahan syahdu. Ya. Jelas sekali dikatakan di situ Yesus, aku diutus hanya kepada domba dari umat Israel, Mana dalilnya Yesus mengaku aku diutus kepada seluruh umat manusia? Enggak ada. Hanya penyesat setan yang diutus ke atas muka bumi untuk mencobai seluruh umat manusia. Kembali kepada tema kita. Yesus mengatakan dirinya adalah anak manusia. 1. 2. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. 3. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Yesus yang mana yang bukan manusia? Anak manusiakah atau setan? Jawab. Oke, silakan saudara Deborah. Ini kayaknya Jesus only, Gurunda. Silakan Kak Deborah. Kak Deborah dibuka mute-nya. Ya, silakan, temanya apa? Silakan Bunda. Aku lebih suka ditanya daripada menanya gitu.
Ya, Yesus mana yang bukan manusia yang datang kepada Paulus? Sedangkan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5, di mana Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27, nomor 29, 30, 31 dia mengaku sebagai anak manusia. Yohanes 1 nomor 51 Yesus mengaku sebagai anak manusia. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Anda baca Roma 3 nomor 1, Yesus itu berasal dari sperma Daud. Anda baca Matius 1 nomor 21, Maria melahirkan anak manusia berjenis kelamin laki-laki. Anda baca Matius 1 nomor 1 dan seterusnya, Yesus adalah manusia yang punya silsilah. Sedangkan Paulus mengaku bertemu dengan makhluk yang goib, makhluk halus, tapi bukan manusia. Pertanyaan saya, selain Yesus manusia, Yesus apakah yang muncul setelahnya menurut Yesus asli? Jawab. Menurut ilmu biologi, namanya manusia itu dari sperma pria membuat sel telur jadi sikot jadi janin ya. Seperti itu, Adam dari debu tanah. Tuhan Yesus saya sudah jelas berkata di Matius 12 ayat 8, Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tidak ada seorang yang dilahirkan dari rahim perempuan, dari sperma ataupun dari tanah yang bisa berkata Tuhan atas hari Sabat. Untuk Paulus saya tidak bisa berkomentar karena saya tidak mengimani Paulus. Ya, terima kasih. Tidak bilang Paulus sebagai Lucifer kata Jagurunda. Iya, itu sudah benar itu. Sekarang kita ajarin saudara kita ini untuk belajar cerdas. Matius 12 itu nomor 8. Original teksnya itu jelas bukan Tuhan, bukan Theos, tapi di situ dikatakan dengan tulisan yang sangat akurat, yaitu Kurios. Kurios itu Tuhan, bukan Theos, bukan dewa. Jadi karena anak manusia satu adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi di kalimat awal anak manusia, karena anak manusia, tidak dikatakan karena anak Tuhan, tapi karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sekali lagi, Tuhan Yesus saya bukan anak manusia yang lahir dari sperma pria, seperti itu ya, supaya Anda memahami. Mau Tuhan, namanya anak manusia yang lahir dari sperma itu tidak mungkin menjadi Tuhan ataupun Tuhan untuk hari-hari. Yang punya itu adalah Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Seperti itu. Oke, Sabat itu adalah hari Sabtu. Kronologis kejadian dan asbabul wurud daripada Matius 12:8 adalah karena Yesus yang manusia ini memetik gandum atau melakukan pengobatan pada hari Sabtu. Sedangkan hari ini kita melihat Kristen ibadah hari Minggu. Berarti ada Yesus yang adalah Tuhannya Kristen, yang adalah Tuhan hari Minggu. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau anak manusia adalah Tuhan bagi hari Sabat karena dia diprotes pada saat itu, maka Yesus Kristus mana yang Tuhan pada hari Minggu itu? Karena ingat, Sabat bagi Yahudi, Sabat bagi Yesus Sabtu. Sedangkan Sabat bagi Yesus Kristus yang kalian sembah itu Minggu. Kata Yesus palsu di dalam Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yesus asli tidak pernah memerintahkan ibadah Minggu. Berarti yang memerintahkan orang Kristen berbondong-bondong bangun pagi-pagi, kaget, mandi, langsung bergegas ke gereja, itu bisikan Yesus palsu. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Jadi yang memerintahkan untuk ibadah Minggu adalah Yesus palsu yang datang secara bisikan kepada otak
Kristen masing-masing. Anaknya dibangunkan. Bangun, bangun. Kenapa ma? Ke gereja menyembah Yesus. Siapa yang membisikkan si mama untuk membangunkan anaknya ibadah hari Minggu? Yesus palsu yang sedang datang membisik. Kata Yesus yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Pertanyaan saya, kalau yang disembah Kristen bukan Yesus palsu, maka Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus abad pertama itu mana? Dan pengikut Yesus palsu yang banyak itu mana? Silakan. Ya, silakan Kak Deborah dijawab. Sebelum menjawab Kak Deborah, siapakah yang bertemu dengan Paulus di Pulau Patmos? Di Pulau Patmos, Paulus yang tidak perjalanan. pernah ke Pulau Patmos. Paulus tidak pernah ke Pulau Patmos, Kak. Yang Kisah para Rasul 9. Iya. Itu tidak di Pulau Patmos, itu di Padang apa itu ya? Padang Gurun. Yohanes kali maksudnya Itu itu di tadi. Damsik itu, Damsik. itu di Damsik itu, Bang. Yang akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa itu, Kak Deborah? Saya tidak mengimani Paulus seperti itu. Jadi saya no Itu comment siapa? tentang Itu siapa? Itu siapa? Kata Ya kan kepada mereka yang mengimani Paulus ya. kalau Saya katanya tidak kenal Boru kepada yang Paulus. sepaham dengan Anda itu adalah Lucifer katanya. Ya, Apa benar? silahkan. Saya mengimani 4 Injil saja. Jadi kalau berdiskusi dengan saya itu kita memakai 4 Injil aja gitu ya. Ini Ustaz Hanif. Silakan dijawab pertanyaan Gurunda tadi. Ya, tadi kakak mencangkup tentang hari Minggu ya. Tuhan Yesus saya itu adalah kebenaran itu sendiri dan hidup. Dan saya mengikuti dia karena dia kebenaran dan hidup. Dia tidak pernah menyuruh ibadah itu ada hari-harinya. Karena semua hari adalah milik dia. Dia mengajarkan di Matius 6 itu tentang berdoa saja. Kita kalau berdoa itu cukup masuk kamar, tutup pintu, tidak perlu orang tahu. Seperti begitu. Itu yang ajarkan Yesus saya ya. Jadi kalau hari Minggu itu yang saya tahu ketika ajaran Tuhan Yesus dikawinkan dengan tradisi pagan oleh Vatikan. Sri Paus pimpinannya yang menjadikan hari Minggu sebagai ibadah mereka, 25 Desember sebagai hari lahirnya Dewa Matahari. Itu seperti itu. Terima kasih. Repot Gurunda ini. Iya, Al-Quran semakin nyata benarnya menerangkan bahwa mereka berselisih paham tentang Yesus. Ini sudah nyata bagi kita, saudara-saudara. Nah, sekarang begini, saya ingin tanya kepada Ibu Deborah. Ketika Yesus mengajar selama 3 tahun penginjilan, adakah Yesus menyampaikan perkataan di mana perkataannya itu diperintahkan untuk disampaikan kepada di luar Yahudi? Dia berkata bahwa dia mengasihi dunia ini. Dia tidak pernah, Tuhan itu universal. Dia tidak pernah pilih kasih. Nah, Yohanes 3:16 seperti itu ya. Tapi kasihnya itu pertama dinyatakan memang lewat bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Abraham, Ishak, Yakub seperti itu ya. Dimulailah dari sana begitu Kak. Tapi Tuhan itu, Anda percaya bahwa Tuhan itu maha kasih untuk semua ciptaannya. Tidak pilih kasih begitu Kak. Terima kasih. Saya ulang lagi, adakah Yesus mengajarkan dirinya atau mempraktekkan ajarannya selama 3 tahun penginjilan, di mana ucapan-ucapannya sebagai aturan dalam beragama itu diucapkan untuk non-Yahudi? Ada atau tidak ada? Agama itu tidak kacau, agama kacau. Yesus tidak pernah membawa agama. Dia mengatakan dialah kebenaran dan hidup itu sendiri. Jadi manusia siapapun dia, kalau mau hidup benar, mau dapat hidup, datanglah kepada Yesus. Dia tidak pernah mendirikan satu agama tertentu. Saya ulang lagi untuk yang ketiga kalinya. Ketika Yesus sebagai guru, ada tidak murid-muridnya? Ketika Yesus berkata, aku mengenal muridku, mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Adakah Yesus mengatakan muridnya itu adalah non-Yahudi juga? Kalau ada, di mana dalilnya? Tidak ada. Adakah Yesus mengatakan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar domba. Waspadalah
kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu nyamar domba padahal mereka adalah serigala buas. Yang ada kita harus waspada kepada ragi-ragi Farisi. Jangan mengikuti mereka. Mereka seperti kuburan yang di luarnya bersih, di dalamnya penuh tulang belulang. Mereka itulah orang munafik seperti itu. Jadi kita harus murni mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jangan tercemari oleh ajaran Farisi, yaitu tahu sendiri Farisi ya. Saya ulang lagi, ada tidak ucapan Yesus kepada non-Yahudi agar waspada kepada orang Farisi? Tidak ada, tapi kepada perempuan Samaria, kepada perempuan tidak ada. Yang mempercayai Yesus, dia pun dapat kasihnya daripada Yesus. Jadi orang di luar Yahudi pun seperti wanita Kanaan, wanita Samaria yang percaya kepada Yesus, dia pun mendapat kasihnya Yesus seperti itu. Oke, kita masuk ya teman-teman di diskusi ini. Saudari kita Deborah tidak bisa menunjukkan data di mana Yesus berbicara aturannya itu berlaku untuk non-Yahudi. Bahkan Yesus tidak pernah berbicara untuk non-Yahudi agar waspada kepada orang Farisi. Dua hal ini yang sebagai kunci. Nah, kemudian saudara kita masuk ke dalam Matius 15. Yesus berkata begini, ketika dia pergi ke daerah Tirus dan Sidon, datang seorang perempuan Kanaan berseru, kasihanilah aku Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi wanita ini datang kepada Yesus bukan untuk supaya memperoleh hidup kekal, bukan supaya dia memperoleh hidup surga, tetapi supaya anaknya yang kerasukan setan itu bisa sembuh. Apa jawab Yesus kepada dia? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yang sesat, bukan hilang sebenarnya situ. Yang sesat dari umat Israel. Ini Yesus diminta menyembuhkan anak doang, bukan dijadikan sebagai domba, sebagai gembala, bukan. Cuman minta tolong doang agar anaknya disembuhkan karena anaknya kerasukan setan. Dan orang-orang Romawi, orang Yunani di luar daripada Yahudi pun tahu Yesus itu memang punya mukjizat. Maka ketika wanita Kanaan ini datang minta tolong kepada orang yang mampu menyembuhkan anaknya, maka satu-satunya oknum yang bisa menyembuhkan anaknya pada saat itu, terlepas dia adalah Nabi, Rasul, roti untuk Yahudi ataupun tidak, dialah satu-satunya yang sanggup menyembuhkan anaknya. Maka dia datang. Apa kata Yesus? Yesus ini salah respon. Dia hanya datang minta tolong untuk disembuhkan anaknya. Yesus terlalu tegas. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tetapi perempuan itu karena sayang kepada anaknya, mau anaknya supaya sembuh dari kerasukan setan, apa katanya? Tuhan, tolonglah aku. Tolong, please, sembuhkan anakku. Aku sujud menghormat padamu. Sujud dia, hanya untuk anaknya supaya sembuh. Apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti, Yesus itu roti, yang disediakan kepada anak-anak. Anak-anak itu Bani Yakub. Dan melemparkannya kepada anjing. Anjing itu non-Yahudi, termasuk wanita Kanaan. Apa kata perempuan tadi? Benar Tuhan, diiyakan. Oh, berarti wanita ini mengiyakan kalau dirinya adalah anjing. Dia mengiyakan kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Namun bukankah anjing, wahai Tuhan Yesus, itu makan sampah atau remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Bani Israel? Apa jawab Yesus? Hai ibu, besar imanmu. Jadilah seperti apa yang kamu imani, yang kau kehendaki. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Apa yang diimani ibu itu? Dia adalah anjing. Yesus tidak diutus untuk anjing. Yesus hanya untuk domba Yakub. Besar imanmu. Kau mengakui aku adalah khusus untuk Bani Yakub. Kamu akui dirimu sebagai anjing. Imanmu betul-betul hebat. Sembuh anakmu. Sembuh. Apakah kemudian wanita itu menjadi pengikutnya? Enggak. Dia hanya sekedar disembuhkan anaknya, lalu distempel jidatnya dengan stempel anjing. Selesai. Tidak ada urusan.
Yesus hanya untuk Bani Israel. Lu datang minta sembuh, dikasih sembuh. Tapi gue diutus bukan untuk lu. Saya sebagai dokter, pingin ke Medan. Di tengah jalan, saya diutus oleh gubernur. Sebagai dokter, Bang Suma diutus ke Medan. Di sana ada orang penyakitan, perutnya besar, tidak punya anus, tidak pernah 6 tahun. Saya ke sana. Tiba di Bandara Jakarta, ada orang yang pingsan karena kemudian dia habis makan kolak, di mana kolaknya itu di dalamnya ada tulang domba. Pingsan dia di rumah di bandara. Sebagai dokter, apa yang harus saya lakukan? Saya memakai atribut dokter. Orang-orang di bandara tahu saya adalah dokter ahli. Datanglah orang itu. Pak, tolong Bang Suma disembuhkan dong, diobati dong, diperiksa. Maaf, saya diutus sebagai dokter hanya kepada orang yang ada di Medan. Kan lucu. Yesus ini mengobati. Bang Suma sebagai dokter, kode etiknya sebagai dokter, ya saya obatin. Tapi saya diutus hanya kepada pasien tanpa anus yang ada di sana. Jadi Yesus mengatakan, pasien itu mengatakan, kamu betul-betul luar biasa. Memang kamu diutus sebagai dokter kepada orang yang ada di Dumai misalnya. Ya, tetapi kamu masih sempat-sempatnya ngobatin anakku yang mana ini bukan dari job yang seharusnya kau lakukan. Makasih, kamu memang hebat. Apa kataku? Ibu adalah wanita yang hebat dan bisa berterima kasih. Luar biasa ibu ini. Itu wajar, tapi dia statusnya bukan sebagai orang Dumai, tetap aja dia sebagai orang Mojokerto yang datang jualan pecel lele di bandara. Udah kau siangnya Kak. Nah, begitu saudariku. Jadi kakak ceramah atau diskusi Kak Suma? Untuk meluruskan urat saraf di dalam kepala Anda, Bu Deborah. Ceramah itu, ceramah bukan diskusi. Sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Bu Deborah. Apakah Yesus mengaminkan wanita itu ketika dia mengaku anjing? Dan apakah wanita itu mengaminkan ketika dia disebut anjing? Jawab. Ya atau ya? Wajar narasi Anda begitu karena Anda tidak mengenal siapa Yesus secara pribadi. Sudah saya tegaskan. Yohanes 3 ayat 16. Bahwa Tuhan itu maha kasih kepada semua umat manusia. Tidak ada dalilnya di situ. Tuhan akan dunia ini. Anda memframing. Oke, tidak apa-apa. Nanti saya bantah nanti. Dan di Yohanes 2 Yesus berkata, Dia itu mengenal setiap manusia. Yohanes 2 ayat 24. Dan Yesus berkata dialah kebenaran itu sendiri. Tapi Anda tadi coba memframing Yesus kami ya. Jadi Yesus sekarang, tadi itu sebentar dia menguji iman perempuan kami. Nggak ada itu. Anda yang memelintir. Yohanes 2 ayat 24 dia berkata karena ia mengenal mereka semua. Tuhan Yesus tahu. Mereka siapa? Ya, termasuk perempuan Kanaan tadi. Makanya dia diuji. Iya, Yesus kenali dia sebagai domba atau sebagai anjing. Sebentar. Yesus mengenalnya domba atau anjing. Sebentar. Karena dia mengenal perempuan ini imannya, makanya dikatakan bahwa dia disebut sebagai apa? Tidak pernah menemui iman sebesar. Dia disebut sebagai apa? Wanita itu disebut sebagai apa? Wanita itu disebut sebagai apa? Sebentar, Bang. Dia dipuji, tidak ada orang Farisi yang belajar kitab suci kah atau orang imam kah yang punya iman seperti wanita ini. Padahal dia disebut sebagai apa? Dia disebut sebagai apa? Itu tidak masalah, itu namanya menguji orang. Imanmu besar, jadilah seperti apa yang kamu kehendaki. Anda coba merubah. Apa iman wanita itu? Dengar. Apa iman wanita itu? Apa imannya? Abang Suma jangan tunggu. Saya bertanya, Andalah yang jelaskan. Wanita itu imannya apa? Yesus diutus untuk kepada siapa? Menurut iman wanita itu. Tidak pernah Yesus memuji imam Farisi aja dikatai seperti itu. Iya, justru itu iman. Ibu Deborah, iman sebesar ini Ibu di tengah Deborah, bangsa Israel. Iya, Ibu Deborah, dengarkan saya, Ibu Deborah. Namanya aja kebenaran. Ibu Deborah,
Iya, Mantap. Ibu Deborah, Abang dengarkan ini saya. yang harus belajar banyak bertobat, jangan Ibu Deborah, membranding Tuhan Yesus kami ya Bang. Ibu Deborah, iman yang dipuji oleh Yesus itu terhadap wanita ini, iman yang mengaku Yesus utusan Tuhan hanya kepada Kan Bani saya Israel. bertobat, Bang Suma bertobat. Oh ya udah, Anda Kalau nggak percaya diturunkan, Tuhan Yesus, diturunkan, ya, oke. saudara-saudara, Lebih baik turunkan. turun, Kalau Kak Deborah, sudah Kak kurapan, kalau sudah anjing kurap seperti itu, nggak perlu kita diskusi. Kenapa? Karena Yesus pun dibantah, apalagi kita, gitu ya. Iya. Yesus menyanjung wanita itu. Yesus memberikan penghargaan kepada wanita itu. Kenapa? Karena wanita itu percaya kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, dan wanita itu adalah gugup. Makanya dia disanjung. Tapi wanita yang tadi anjing kurapan tadi mencoba untuk memelintir data yang ada di dalam Bible itu sendiri. Kenapa? Karena sejatinya pingin kali dia nyamar, tapi tidak bisa. Dia mencoba ngulik-ngulik Yohanes 3 nomor 16. Saudara-saudara, justru kalau Anda telaah secara kritis apa yang ada di dalam Yohanes 3 nomor 16, justru kalian harus percaya untuk memperoleh hidup kekal itu harus meyakini Yesus hanya untuk Bani Israel. Ingat, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Kita diskusi ini cuma. Anaknya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak kalian? Percaya nggak? Percaya nggak? Silakan Bang Tuya. Ya, kalau Anda percaya, ya, okay. Siapa yang percaya kepada anaknya, siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika anaknya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kalian percaya atau tidak? Percaya sudah. Percaya. Berarti terima kasih Pak Hos ya, terima kasih. Udah habis congornya semua? Udah. Kalau Anda percaya Yesus diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel, berarti makin hari makin memerlukan. Kalau Anda percaya Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, lalu Yesus yang mana yang diutus kepada non-Israel? Jawab. Lalu Yesus yang mana? Lalu Yesus yang mana? Lalu Yesus yang mana? Kita jawab. Silakan. Yesus yang mana yang diutus? Yang mengaku diutus. Yesus yang mana yang mengaku diutus untuk non-Yahudi? Silakan. Ada banyak. Ya, silakan. Ada Yesus banyak. Kamu tidak tahu. Dari tadi cuma congor. Kau khutbah pakai koran aja, enggak usah pakai orang punya kitab. Memerlukan intelek Islam itu, intelektual. Dijawab, jangan nyerang pribadi. Dijawab aja, langsung dijawab aja. Kamu bilang, saya mau bilang, kalau tahu diri, tidak usah bahas-bahas orang punya iman, tahu nggak? Kalau kau tahu diri, karena kau tidak tahu diri, tidak laku dalam membahas Quran, maka kau tiap hari naik di Sabar Pak. Kalau lagi tidak sanggup, bayar tagihan pinjol, jangan curhatnya di sini Pak. Ya, lagi main naik. Coba saya naikkan Bang El Tarigan ini dulu. El Tarigan, selamat siang Bang El Tarigan. Oke, selamat siang Bro. Ya, Katolik apa Protestan, abangku? Protestan saudaraku. Ya, silakan Bang El Tarigan. Ya, tadi saya sempat menyimak beberapa menit terakhir ini diskusi Bang Juma dengan siapa tadi? Ibu Deborah ya? Ibu Deborah tadi. Ya, Ibu Deborah. Kak Deborah itu tidak mempercayai Paulus sebagai rasul dia. Silakan dilanjut aja. Oke, jadi Bang Juma udah menjelaskan panjang lebar segala macam, tentu saja pengertian yang kita miliki dengan Bang Juma CS tentu berbeda. Ya, jadi penekanannya justru di situ bahwa
Yesus dalam konteks itu ya, jadi ayat itu ketika Bang Zuma bertanya apakah Anda percaya itu, ayat itu kita percaya, pemahaman Bang Zuma yang tidak kami percaya begitu. Nah jadi justru kalau saya lihat sebaliknya, kalau memang Bang Zuma tekankan ayat itu, ada satu hal yang sangat luar biasa di situ. Memang benar bahwa dalam pengutusan cara manusia, bahwa Yesus itu memang diutus di tengah-tengah Israel, pengutusannya. Namun visi keselamatannya dijelaskan di ayat yang lain, bahwa Yesus itu berlaku untuk seluruh dunia, bahkan segala makhluk. Nah, jadi pelajaran apa yang didapat pada disebut, Bang, biar tidak gantung disebut ayatnya, Bang. Ya, ayat yang mana maksudnya? Yang Yesus diperuntukkan untuk seluruh dunia. Oke, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, apa perlu saya bacakan ayatnya? Itu perkataan siapa, Bang Tarigan? Itu perkataan yang tertulis dalam Matius. Matius. lanjut. Nah, jadi kita kembali ke topik aja dulu ya. Kita nggak usah jauh-jauh dulu. Kalau ada nanti pembahasan yang lain nggak apa-apa kita bahas. Tapi mari kita selesaikan ke topik yang menjadi topik utama yang kita bicarakan. Nah, jadi dari situ tadi, perempuan tadi di luar dari orang Israel. Benar, kita kafir ketika Islam berkata bahwa pengikut Muhammad adalah itu umat Rasulullah, itu iman yang bertakwa, maka di luarnya adalah kafir. Nggak ada bedanya dengan orang Israel. Bahkan sampai hari ini, orang Israel menganggap bahwa semua kafir, termasuk pengikut Rasulullah, termasuk orang Kristen pada saat itu. Nah, jadi apa yang bisa dia perempuan itu ditanggapi Bang Juma, Bang, gantian, Bang, biarin apa? Silakan Akhi Juma. Gimana? Saya lanjutkan atau gimana? Lanjut. Oke. Nah, setelah itu, ya di situ justru ada hal yang menarik di situ. Perempuan yang dikatakan anjing, ya, atau disetarakan dengan anjing, kafir. Bukankah dalam Islam juga dikatakan bahwa di luar ya, seburuk-buruknya binatang, ya kalau saya tidak, itu saya hanya dengar, kalau salah nanti silakan koreksi, adalah orang kafir. Sebenarnya penilaian orang Israel, penilaian Islam hari ini tidak ada, bukan awal itu sudah ada pada bahkan penilaian orang Israel sendiri. Tapi kenapa ada satu hal yang menarik di situ? Perempuan itu dikabulkan karena imannya. Kalau kami dalam orang Kristen, dalam perjanjian baru dikatakan bahwa orang Israel itu adalah anggur yang asli. Kamu ini diletakkan sebagai cabang yang dicangkokkan. Artinya kami menjadi selamat karena kami datang dengan iman. Kami bukan orang Israel, tapi kami percaya akan karya keselamatan yang dilakukan oleh Bapa Surgawi dengan mengutus anaknya dalam tubuh Israel. Nah, ini pemahaman kami, bro. Oke, silakan Akhi Juma. Stop, Bang, stop dulu, Bang. Silakan. Iya. Kok usah gitu? Bukan tegang kan? Jadi, saudara, Yesus, saya kembali aja ke Yohanes 3 nomor 16. Kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, Anda akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Supaya setiap manusia di atas muka bumi ini percaya kepada Yesus itu agar mereka tidak binasa. Ketika Yesus dengan mulutnya berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Berarti tidak diutus untuk non-Israel. Percaya Anda, apakah Anda percaya atau tidak percaya? Ingat, barang siapa yang percaya kepada anaknya, yaitu Yesus, maka dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang Islam hidup kekal dong, karena percaya kalau Yesus itu diutus hanya kepada domba yang sesat.
sesuai dengan ucapan Yesus. Bahkan tadi kita sudah membahas apa yang diuraikan seorang perempuan Kanaan malah disebut anjing. Nah, sekarang saya ingin ke Anda, percayakah Anda kepada Yesus yang mengatakan, aku ini utusan Bapa hanya kepada domba sesat dari umat Israel? Percayakah Anda kepada Yesus dalam hal tersebut? Jawab.